Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari yang berbahagia, hari yang penuh berkah, hari yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. 10 Zulhijjah adalah puncak dari 10 di bulan yang paling utama, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan ada 10 hari di 3 bulan yang luar biasa. Yang pertama 10 akhir Ramadan, yang kedua 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 hari awal di bulan Muharram. Hadirin sidang Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di tahun ini, tahun yang berkah, tahun Idul Adha. Semoga ini menjadi bagian dari episode kita di dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, masyarul muslimin, sidang Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum. Idul Adha adalah merupakan bagian dari salah satu sejarah yang tidak luput dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Idul Adha, Al-Adha berasal dari kata adha, udhiyah, kurban, pengorbanan. Dalam kalimat yang lain, tadhiyah, sebuah pengorbanan. Dan ini adalah sebuah kisah yang luar biasa, yang senantiasa kita jadikan sebagai evaluasi, sebagai motivasi, sebagai inspirasi bagi kita kaum muslimin pada umumnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang luar biasa menjadi gambaran begitu besarnya pengorbanan beliau. Dan ini menjadi sebuah cerminan bagi kita sebagai umat Islam. Karena sejatinya pengorbanan adalah sebuah hal yang mesti yang kita lakukan. Karena bagi seorang beriman, pengorbanan adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, semuanya mengharuskan kita adanya pengorbanan. Bangun untuk berdiri, sholat subuh pun itu harus membutuhkan pengorbanan. Maka berbicara masalah pengorbanan, salah seorang sahabat yang kita kenal, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tertulis dengan tinta yang sangat luar biasa dalam sejarah, kisah sahabat Amr bin Jamuh. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terbilang telat masuk dalam Islam. Beliau masuk Islam di usia 60 tahun. Sehingga ketika di tahun ketiga Hijriyah, ketika tiba masanya perang Uhud, beliau mendaftarkan dirinya kepada Nabi alaihissalam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan beliau ada orang yang pincang. Sehingga dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak pergi berangkat jihad, di antaranya adalah orang yang memiliki uzur. Dan Amr bin Jamuh, selain usianya yang sudah 60 tahun, selain kondisinya yang pincang, tapi semangatnya, niatnya tidak menggugurkan beliau dari berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan hamba untuk ikut berperang di perang Uhud." Maka anak-anaknya mengikuti beliau, 4 anak yang luar biasa, gagah, perkasa. Anak-anaknya izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan orang tua hamba untuk tidak berangkat ke medan jihad." Karena beliau adalah orang yang mendapati uzur. Beliau adalah orang yang Allah uji dengan pincang. Maka Nabi terdiam. Sampai akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada Amr bin Jamuh, "Wahai Amr bin Jamuh, engkau adalah orang yang tidak diwajibkan untuk berangkat berjihad." Dan begitu pun Nabi menyampaikan kepada anaknya, keempat anaknya, Nabi sampaikan, "Dan kalian pun adalah orang-orang yang tidak punya hak
untuk melarang ayahmu untuk pergi berangkat ke medan jihad. Lantas apa yang terjadi? Amr bin Jamuh terus memaksa sampai akhirnya beliau berangkat ke medan jihad. Dan kita tahu bahwa di medan Uhud kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Sampai Nabi SAW mendapati darah yang bercucuran. Bahkan sampai diriwayatkan gigi Nabi pun patah. Sampai akhirnya ketika melihat kaum muslimin terdiam, bahkan sebagian kaum muslimin mundur ke belakang, Amr bin Jamuh mengatakan, "Wahai kaum mukminin, aku mencium aroma surga di belakang gunung ini." Bagaimana luar biasanya Amr bin Jamuh sampai akhirnya beliau syahid di medan jihad di perang Uhud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini ada sebuah gambaran bagi kita. Bagi kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan adalah sebuah hal yang mesti. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayahnya, menggambarkan bagaimana perjuangan yang luar biasa. Ketika Nabi Ismail hadir ke alam dunia, maka pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan beliau dengan istrinya biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya dan istrinya dalam keadaan yang saat itu baru lahir. Pengorbanan pertama. Sampai akhirnya ketemu kembali di usia Nabi Ismail alaihissalam dalam kondisi sudah dewasa. Dan apa yang terjadi? Ayah yang tidak hadir lama, kemudian hadir ketemu dengan anaknya, kemudian, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Ayah yang sudah lama tidak hadir, kemudian ayah hadir, dan kemudian apa yang terucap dalam kalimatnya, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, "Wahai anakku, aku mendapatkan wahyu berupa mimpi bahwa aku menyembelih engkau. Sekarang apa pendapatmu?" Komunikasi yang sangat indah, komunikasi yang luar biasa seorang ayah dan seorang anak yang soleh. Tapi bagaimana didikan anak yang soleh? Meskipun beliau tidak hadir, Nabi Ibrahim tidak hadir, tapi beliau sudah selesai dengan istrinya, beliau sudah selesai mendidik istrinya. Maka pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sia-sia, menghasilkan istri yang solehah, sehingga terlahirlah anak yang soleh, Nabi Ismail alaihissalam. Sekalipun tidak dibersamai oleh Nabi Ibrahim dari mulai bayi sampai beliau dewasa, tapi beliau tumbuh dengan pendidikan yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, hasil karya seorang ayah yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya seorang nabi, berkaca dalam kisahnya keluarga Imran alaihissalam, keluarga Imran. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mungkin kita menyampaikan, mungkin kita berkata, wajar, nabi. Tapi ada seorang sosok yang luar biasa pula diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya, keluarganya dicantumkan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kisah Ali Imran, keluarga Imran, bukan nabi, bukan rasul, tapi luar biasa. Imran tidak hadir, bahkan beliau sudah wafat. Kemudian istrinya ketika beliau hamil, "Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, aku nazarkan apa yang ada dalam rahimku untuk menjadi seorang hamba di Baitul Maqdis, yang nanti terlahir Maryam Al-Muqaddas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirlah Maryam, seorang wanita yang solehah, dan didikan dari seorang ayah, meskipun seorang ayah sudah tiada, tapi beliau berhasil mendidik istrinya yang luar biasa. Maka bagaimanakah kondisi saat ini? Bagaimana ketika fitnah saat ini? Para pemuda, anak-anak yang sudah luar biasa dengan fitnah kemodernan, dengan fitnah zaman yang luar biasa. Maka hadirin, rahimani Allah wa iyyakum, disinilah peran kita. Bagaimanakah peran kita sebagai seorang ayah? Bagaimanakah peran kita seorang ibu yang harus hadir, yang harus nantiasa hadir, sekalipun dengan doa-doa. Nabi Ibrahim memang tidak hadir, Imran alaihissalam tidak hadir, tapi doanya, pendidikannya yang luar biasa, melahirkan istri yang solehah. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hadir. Bukan hadir hanya fisiknya saja, tapi ruhnya hadir, kasih sayangnya hadir, cintanya hadir kepada generasi anak-anak kita yang nanti akan menjadi generasi yang akan melanjutkan generasi setelah kita tiada di dunia. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimanillah wa iyyakum. Maka sekali lagi, pengorbanan adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban jasad. Bahkan bagi kita seorang yang beriman, berkorban sekalipun yang harus kita korbankan berupa nyawa, yang harus kita korbankan. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, tidak ada pilihan kata kita untuk mundur. Maka jemaah rahimanillah wa iyyakum, marilah kita sama-sama berikan waktu kita, berikan fisik kita, tenaga kita untuk senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita jadikan anak-anak kita, pasangan kita, generasi yang akan melanjutkan estafet kegemilangan Islam di masa depan. Karena akan hadir satu kali lagi bahwa Islam ini akan jaya sebelum bumi ini hancur. Dan bisa jadi mungkin kita tidak hadir, tapi mereka lah yang akan hadir, adalah cucu kita, anak-anak kita. Tapi mustahil mereka akan hadir tanpa kita lah yang berperan mendidik mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai wasilah, menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi generasi yang akan melanjutkan estafet kegemilangan Islam di masa depan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma rizukna al-husna al-khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina, Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Ustadz Aib Taryana Al-Hafidz hafizahullah taala. Setelah melaksanakan salat serta mendengarkan khutbah, alangkah baiknya kita melanjutkannya dengan saling bermusafahah atau saling berjabat tangan. Terakhir sebelum ditutup, kami selaku pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jamaah dan apabila ada yang kurang dalam pelaksanaan salat Idul Adha kali ini. Kami mewakili pengurus TKM Masjid Permata Iman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده yang dikira ini siapa? Nah, itu kecamatan siapa tuh? Nah, ini kayaknya perempuan ini. الله